You be saying no, 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 no. Then saying yes, yes, yes. 'Cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my, 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 my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right. Kali ini kita akan spesifik membahas tentang gelombang elektromagnetik pada radio atau gelombang radio. Mari kita bahas lebih lanjut. Transmisi radio pertama kali ditemukan oleh Guglielmo Marconi pada tahun 1894. Sinyal itu telah menyebar ke luar angkasa selama 100 tahun pada kecepatan cahaya. Melintasi Sirius di tahun 1903, Vega di tahun 1919, dan Regulus di tahun 1971. Sinyal itu telah melintasi lebih dari 1000 bintang. Siapapun yang mengorbit bintang-bintang itu dengan penerima yang baik dapat mendeteksi sinyal Marconi dan tahu bahwa kita ada di sini. Gelombang radio adalah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dan terbentuk ketika objek bermuatan listrik modulasi pada frekuensi yang terdapat dalam frekuensi gelombang radio dalam suatu spektrum elektromagnetik. Sementara cahaya tampak diukur dalam fraksi menit per setiap inch, gelombang radio bervariasi dari sekitar 19 cm mulai sepanjang botol air minum hingga gelombang sepanjang mobil, kapal, gunung, dan semua jalan hingga gelombang besar yang lebih dari diameter planet kita. Heinrich Hertz menemukan gelombang radio di tahun 1888. Stasiun radio komersial pertama memancar di Pittsburgh, Pennsylvania pada 2 November 1920. Kemudian di tahun 1932, penemuan besar oleh Karl Jansky di Bell Labs mengungkap bahwa bintang dan objek lainnya di luar angkasa memancarkan gelombang radio. Lahirlah radio astronomi. Akan tetapi, ilmuwan membutuhkan antena besar untuk mendeteksi panjang lemahnya panjang gelombang radio dari luar angkasa. Mengukur besar antena parabola Arecibo 305 meter dalam diameter lebih dari 3 lapangan bola. Para ilmuwan dapat menghubungkan sinyal dari serangkaian antena radio yang terpisah ke titik fokus pada bagian terkecil jauh di luar angkasa. Rangkaian bertindak sebagai sebuah pengumpul yang sangat besar. Rangkaian raksasa New Mexico ini menggunakan 27 cakram antena parabola dibentuk menjadi besar, dengan masing-masing lengan mampu membentang sepanjang 13 mil. Para ilmuwan bahkan telah menyebarkan antena yang terhubung ini di seluruh dunia. Salah satu bentangan terbesar dari Hawaii ke Kepulauan Virgin dan bertindak seperti lensa tele terkuat hingga bola bisbol diletakkan di bulan akan terlihat sepenuhnya pada medan pandang. Banyak penemuan astronomi terbesar telah ditemukan dengan menggunakan gelombang radio. Pulsars, keberadaan awan raksasa plasma super panas yang adalah salah satu objek terbesar di alam semesta, dan bahkan kuasar seperti yang satu ini lebih dari 10 miliar tahun cahaya jauhnya. Semua ditemukan menggunakan gelombang radio. Gelombang radio juga menyediakan banyak informasi lokal. Objek astronomi yang memiliki medan magnet biasanya menghasilkan gelombang radio seperti matahari kita. Oleh karena itu, stereo satelit NASA dapat memantau semburan gelombang radio dari korona matahari. Sensor wave pada WINE wahana antariksa merekam gelombang radio dipancarkan dari ionosfer planet, seperti semburan dari Jupiter yang panjang gelombangnya berukuran sekitar 15 meter. Gelombang radio mengisi ruang di sekitar kita untuk memberikan hiburan, komunikasi, dan kunci informasi ilmiah. Kita tidak dapat mendengar gelombang radio. Ketika Anda memutar radio ke stasiun favorit Anda, radio menerima gelombang elektromagnetik dan kemudian menggetarkan speaker untuk menciptakan gelombang suara yang kita dengar. Kita mungkin tidak dapat menggunakan jari kita untuk menyentuh transmisi radio kosmik, tetapi kita pasti menemukan banyak tentang tarian kosmik alam semesta terbesar dengan mendengarkan mereka.